Dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallam wa barik alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man istafa athra wastamsaka bi sunnatihi wa sara ala tariqatihi wa intahaja nahjahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini hari yang sangat istimewa karena menjadi sarana kaum muslimin untuk saling bertemu dan menyatukan komitmen untuk meningkatkan takwa Allah. Kita setidaknya diingatkan untuk terus meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Percayalah, dengan terus menambah kualitas takwa Allah tersebut, kita akan termasuk hamba yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah pun adalah untuk menyempurnakan akhlak. Misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna itu diutami makarimal akhlak. Akhlak setidaknya terbagi menjadi tiga, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Sebuah sistem juga akan berjalan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin sang pemilik atas terhormat bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, korupsi, menyakiti seorang, dan lain-lain. Demikian pula secanggih apapun sistem yang dibangun, tak ada apa-apanya jika seseorang di dalamnya hanya pandai memanipulasi, tak bertanggung jawab dan sejenisnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita pada semua, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'il mayyi'ata hasanata tamhuma wa khaliqin nas bi khuluqil husni, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk mempedulikan etika sosial. Nabi menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah.
dimanapun berada, di masjid, di warung, di trotoar, di jalan maupun di pasar. Ketakwaan yang istiqamah tak pandang tempat maupun waktu. Rasulullah SAW juga berpesan dalam hadis itu untuk membiarkan keburukan berlarut-larut dengan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Para ulama mengaitkan kalimat wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya potensial berbuat buruk kepada sesamanya. Karena memang sejatinya manusia mempunyai dua kecenderungan akhlak. Ya. Awalnya cuma angin potongnya. Karena memang sejatinya manusia mempunyai dua kecenderungan akhlak, yakni mahmudah atau kita menyebutnya dengan terpuji, dan mazmumah kita menyebutnya dengan akhlak tercela. Manusia berlaku tercela ketika nafsu lebih menguasai daripada hati manusianya. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan seringkali membuat kita lupa diri kepada hak-hak orang lain, meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, bahkan menzalimi orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, wa husnul khuluqi ma'an nas ala tahmilun nas ala muradi nafsak bal tahmil nafsaka ala muradihim ma lam yakhalifu syara'. Yang artinya husnul khuluq atau yang berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun kehendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Inti dari definisi husnul khuluq menurut Imam Al-Ghazali ini adalah penghargaan tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hadirin, contoh konkret dari pesan tersebut adalah cara berdakwah para ulama terdahulu dalam membumikan Islam di bumi Nusantara. Wali Songo yang mempunyai wawasan fikih dan tasawuf secara mendalam tak serta-merta melarang tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Nusantara. Tentu mereka sadar ada beberapa aspek yang tak sesuai dengan syariat, tapi dengan bijaksana mereka tetap menghormati nilai-nilai lokal, mengikutinya lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam secara bertahap. Mereka merupakan ulama-ulama yang menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, menghargai proses, rendah hati, dan bergaul bersama masyarakat dengan sudut pandang kasih sayang. Padahal dengan kapasitas status sosial bahkan kekuasaan yang dimiliki, mereka waktu itu bisa saja memaksa penduduk pribumi untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan seluruh tradisi serta kebudayaan lokal. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Karena memang menyalahi ketentuan wa khaliqin asabi khuluqil hasmi. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah, senada dengan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Barkani, mengartikan
berakhlak kepada masyarakat sebagai dua muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma ada ma'asi, yang artinya berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Syamsul Zulam Al-Taufiq halaman 61. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam mereka tunjukkan dengan bukti bahwa Islam mampu membumi meski dengan wajah yang beragam. Tradisi halal bihalal, misalnya Islam dengan budaya masyarakat, nilai persaudaraan dan saling memaafkan dalam Islam bersatu dengan keguyuban dan tradisi kumpul-kumpul orang Nusantara. Itulah mengapa halal bihalal tak lazim di Timur Tengah atau belahan dunia lain, karena memang terkait dengan kebudayaan khas Nusantara. Tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkenan dengan ibadah maqdhah. Hanya saja praktiknya yang bersinggungan dengan tradisi masyarakat bisa berbeda di tiap daerah. Tentu dengan catatan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Jamaah sholat Jumatnya berbahagia karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat. Berakhlak dengan yang baik kepada orang lain juga menghindari gampang memvonis sesat orang lain, menuduh munafik dan menuduh syirik dan lain sebagainya. Kita tidak boleh memegang puas-puas prinsip yang kita yakini, tapi tak seharusnya itu memoyak kedamaian atau menimbulkan keributan yang tak perlu di tengah masyarakat. Pesan yang baik pun harus disalurkan dengan cara atau akhlak yang baik pula. Semoga kita terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan alam, serta lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhasil diperbaiki akhlaknya, mendapat ridhonya dan memperoleh syafaat dan memperoleh syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Barakallahu fil Qur'anil azim. Benafi'i wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatihi wa lahu wasami'un alim. Aquli qawli hadza fastaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma a'lamu anna Allaha amarakum bis-salati was-salami 'ala an-nabiyyi wa qala fi muhkami tanzil inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa Allahumma an khulafaihi rasyidin alladzi naqalu bil haqqi wa bihi kanu yahdilun
Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabati ajma'in wa anna ma'hum bijudika wa karamika ya akramin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa izzal syirka wal musyrikin wa dammar a'da'a ad-din waj'alni Allahumma hadha balada aminan mutma'inna rakha'an wasa'ra bil balad muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa izzal syirka wal musyrikin. Allahumma zuril mujahidin wal mu'minin fi kulli makan. Allahumma kun lahum wayyan wa nasira wa mu'ina wa dhahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Allahumma inna nas'aluka ikhlasa fi qawlil wal amal. Allahumma wafiq imamana bi hudaka waj'al amalahu bi ridhaka wa wafiq jami'i wulati umuril muslimi bi amali bi kitabik wa tahkumi syar'i. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah azim jalil yadhkurukum washkuru ala alihi wa ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.